yang kami imani, yang mampu memperbaharui setiap sifat manusia daging menjadi sifat rohani dari Tuhan, sifat-sifat ilahi yang kami ingin miliki. Tanpa firman, kami tak dapat memiliki sifat ilahi dalam hidup kami. Maka kami belajar mau mempersembahkan segenap tubuh jiwa ini ke dalam Tuhan, supaya Engkau dalam firman-Mu menggarap kerjakan kehidupan kami. Untuk itu kami mohonkan kekuatan Roh Kudus memberikan kami kerendahan hati, kelemah lembutan, untuk sebentar kami mau menerima firman Tuhan. Mari kuasai setiap kehidupan kami. Kami serahkan penyampaian firman dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami umat-Mu yang ada saat malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, sebelum kita datang menyembah sujud di hadapan Tuhan, baiklah kita lebih dulu akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan, yang dimana nanti akan membawa kita masuk dalam suasana penyembahan kepada Tuhan. Sebab penyembahan yang sesungguhnya adalah merupakan penyembahan yang didorong oleh firman Allah, bagaikan roti yang di atas meja, roti sajian, ada dua. Itu menunjukkan di saat firman dibukakan akan mampu membawa kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita mau rela digarap kerjakan oleh firman itu, maka penyembahan kita akan menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan itulah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah penyembahan yang ingin kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Maka pada saat malam ini, saya kembali mengajak kita semua melanjutkan kitab-kitab Mazmur, supaya kita nanti melihat bagaimana isi hati seorang pemazmur dalam kehidupannya yang tidak pernah melupakan Tuhannya atau perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Saya juga merenungkan firman Tuhan beberapa waktu yang belakangan ini. Seringkali saya mengingatkan gereja Tuhan atau jemaat Tuhan di tempat ini tentang mengingat perbuatan Tuhan. Saya tidak tahu mengapa Tuhan selalu tekankan ini firman dalam kehidupan kita sekalian. Tentu mungkin ada rencana Tuhan atau ada sesuatu dalam hati Tuhan yang ingin Tuhan perbaharui dalam setiap kehidupan kita, supaya kita jangan sampai melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal 105 yang dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kalau saya melihat di dalam ayat-ayat ini membawa kita nanti merenungkan sebagaimana pemazmur benar-benar tidak pernah melupakan perbuatan Allah dalam kehidupannya, tetapi dia selalu ingat dan dia dapat mengekspresikan perbuatan ucapan syukur atas perbuatan Allah itu dengan berbagai macam tindakan yang dia miliki dalam kehidupannya, dan itu menjadi berkat bagi kita sekalian umat pilihan Tuhan. Baik, kita baca sebentar dalam Mazmur pasal 105 ayat yang pertama sampai nanti ayat yang kelima. Jangan bosan-bosannya kita membaca firman, sebab tadi kita sudah menyanyikan pujian. Berbahagialah orang
yang mendengar, yang membaca dan melakukan firman itu sendiri. Jadi orang yang membaca firman adalah orang yang berbahagia. Kata firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Maka kita tidak perlu bosan membaca firman Tuhan. Amin. Sebab kita adalah orang yang berbahagia. Baik, kita baca di dalam Mazmur 105 ayat yang pertama dimulai. Puji Tuhan. Ya. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, Ya. perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, Amin. percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Terus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dilakukannya. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Di sini ada penekanan dari seorang pemazmur yang berkata, ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi ini merupakan satu ajakan nasihat bagi umat Tuhan, supaya jangan kita melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Walaupun di dalam ayat yang kelima ini, perbuatan ajaib yang dinyatakan oleh pemazmur ada mujizat, tetapi juga ada penghukuman dari Allah. Semua itu perbuatan Allah yang ajaib. Dan kita melihat semua yang dikasih Tuhan, bagaimana pemazmur Daud ini mengekspresikan ucapan syukur atas perbuatan-perbuatan Allah itu dalam kehidupannya. Supaya kita juga menjadi umat pilihan Tuhan, belajar bagaimana kita mengungkapkan rasa ucapan syukur kita akan perbuatan-perbuatan Allah. Mungkin kita berkata, di saat kita beribadah seperti ini, kita dapat mengungkapkan bahwa kita sudah mengingat perbuatan Allah dan membalaskan perbuatan Allah dalam ucapan syukur. Tetapi perlu kita ketahui seperti yang dikasih oleh Tuhan, di dalam beribadah juga Tuhan koreksi kehidupan saya dan saudara. Apakah kita beribadah dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan? Kita mau belajar saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita mengungkapkan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu ajaib, perbuatan-perbuatan Allah yang begitu mulia dalam kehidupan saya dan saudara. Di sini tadi kita melihat, bersyukurlah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkan segala perbuatannya yang ajaib. Saya mengambil satu kalimat, bersyukurlah kepadanya. Ini rasa pengungkapan akan mengingat perbuatan Allah dalam hidup kita. Di saat kita mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dalam pribadi kita, di saat dalam setiap kehidupan kita, tentu kita menyadari banyak yang diperbuat Allah dalam kehidupan kita, banyak cinta kasih Allah yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam pembelaan, pemeliharaan dan perlindungannya dalam setiap kehidupan kita. Bukankah itu semua perbuatan-perbuatan Allah? Sekarang bagaimana kita mengekspresikan, bagaimana kita menyikapi perbuatan-perbuatan Allah itu dalam setiap kehidupan kita? Pemazmur berkata, bersyukurlah kepada Dia. Rasa ucapan syukur itulah yang senantiasa ada di dalam hatimu. Ucapan syukur inilah yang senantiasa ada di dalam jiwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang merasakan perbuatan-perbuatan Allah ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari itu, kalau aku berkata, tidak ada waktu yang terlupa dalam diri kita ini selain daripada kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Sering saya mengatakan, satu hembusan nafas yang kita miliki itu perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Padahal kita sudah merasakan perbuatan Allah bukan hanya satu hembusan nafas. Kita banyak menerima kehidupan daripada Tuhan. Bertahun-tahun kita menerima kehidupan yang hembusan nafas yang kita miliki. Kita akan pernah berkata kepada Tuhan, semua itu perbuatan. Seandainya kita mau hidup berapa baik, berapa materi yang harus kita keluarkan, jika kita membeli nafas yang kita miliki dalam tubuh kita ini, berapa harta yang aku bayar
yang saudara tak sanggup membayar itu. Sesuatu pernah bersaksi, seorang kehidupan manusia, waktu dia masuk dalam rumah sakit koma, dan oleh dia koma itu, maka dia harus selalu pasang oksigen. Bertahun-tahun dia tidak menyadarkan diri, dan bertahun-tahun juga dia selalu dipasangkan oksigen. Di waktu dia membayar biaya rumah sakit, apa yang paling besar dibayarnya? Oksigen yang dipakai itu. Begitu besar biaya itu, dan dia berkata di dalam jiwanya, napas itu kan, oksigen itu kan napas. Dia hitung umurnya berapa dan berapa oksigen sudah sebanyak apa oksigen yang sudah diberikan Allah dalam hidupnya. Waktu itu dia bayar berapa ratus juta atau berapa M, karena dia juga orang kaya. Sejak itu dia menyadari betapa besarnya berkat Tuhan itu dalam hidup manusia. Dia bayar itu, dia menangis membayarnya. Tetapi di saat dokter bertanya, mengapa menangis? Apakah Bapak tidak sanggup membayar? Sebab dia lihat tagihan yang terbesar dari biaya itu adalah oksigen yang dipakai. Dia berkata, kalau aku menghitung biaya oksigen ini selama lebih kurang sekian tahun, saya dipasangkan oksigen, saya sudah harus membayar sekian M untuk itu. Aku hidup sudah di atas 60 sekian tahun. Saya selalu bernapas dari Tuhanku. Seandainya saya menghitung napas yang ada di dalam hidupku, sungguh saya tak mampu membayarmu dari kekayaanku. Maka saya mengatakan saudara yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan Allah yang ajaib jangan dilupakan. Maka saya mengatakan, sebenarnya kehidupan manusia tidak ada waktu tanpa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai kehidupan yang menyadari bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita, termasuk nafas kehidupan kita, itu perbuatan Allah. Maka tidak ada sesungguhnya waktu tanpa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Maka Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab tidak ada kemampuan manusia membalaskan perbuatan Allah. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia dalam sisa-sisa kehidupannya. Untuk apa? Supaya bisa tak bersyukur kepada Allah. Ini perlu kali kita harus ingat. Maka orang yang tidak menghargai anugerah kasih Tuhan, maafkan kalau aku mengatakan kita terlalu sombong dan angkuh kepada Tuhan. Apa sih yang mau kita sombongkan kepada Dia yang memberikan kehidupan itu? Kalau Tuhan berkata, napasmu berhenti hari ini, maka berhentilah napasmu. Semalam kita sudah menguburkan satu jiwa simpatisan kita. Dia masih sehat juga, dan tidak ada ditemukan penyakit sebelumnya ini. Tetapi seketika Tuhan berkata, engkau berhenti bernapas, maka dia berhenti. Kita kuburkan, karena itu tanggung jawab kita. Dan hari Minggu kita ke sana memberikan perhimpunan buat keluarga, karena memang keadaan keluarga ini sangat memperhatikan, dan itu tanggung jawab saya dan saudara. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan dengan tindakan-tindakan yang semacam ini kita tahu. Maka saya mengatakan kepada kita saat malam hari ini, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita bagaimana kita mengekspresikan syukur kita kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang dinyatakan oleh Pemasmur Daud. Dalam sikapnya bersyukur kepada Allah, dia berkata, aku bernyanyi kepada Engkau, rasa ucapan syukurku kepadamu Tuhan, aku bernyanyi kepadamu. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 28 ayat 7, menjadi satu kebanggaan karismatik
hati di saat dia bernyanyi menjadi satu kesukaan dalam kehidupan kita. Sebab itu rasa syukur yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Amin. Begitu kan Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Begitu kan teruskan? Ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Teruskan? Ya. Kepadanya hatiku percaya. Kepadanya hatiku percaya. Terus? Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Teruskan? Ya. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Mazmur ini mengekspresikan syukur kepada Tuhan dengan bernyanyi kepada Tuhan. Amin. Maka kita juga sebagai anak Tuhan jangan asal bernyanyi. Bernyanyilah dengan segenap hati. Sebab kalau kita bernyanyi itu merupakan satu bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan kita merasa bisa kita bernyanyi tidak ada faedahnya dalam kehidupan iman rohani kita. Atau kita tidak boleh menganggap bahwa nyanyian-nyanyian di dalam ibadah itu hanya sebagai formalitas dalam ibadah. Tetapi apa yang kita lihat di dalam pernyataan pemazmur ini, bahwa dia mengekspresikan ucapan syukurnya kepada Allah dengan nyanyian-nyanyian rohani. Saya yakin nyanyian rohani, tidak nyanyian duniawi. Sebab sebenarnya orang lebih suka bernyanyi nyanyian duniawi daripada nyanyian rohani. Tapi kalau aku sebagai anak Tuhan lebih lebih senang menyanyikan nyanyian rohani. Bahkan jiwaku kalau bernyanyi nyanyian duniawi saya akan berat. Seakan-akan ada sesuatu yang salah dalam kehidupan. Bukan berarti saya tidak pernah menyanyi duniawi, saya pernah bernyanyi. Tetapi apalah manfaat nyanyian duniawi dalam jiwamu? Tetapi ingatlah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di saat kita bisa bernyanyi nyanyian rohani kepada Tuhan sebagai bukti ucapan syukur kepada kita, itulah berdampak dalam iman rohani kita. Sebab pemazmur merasakan itu di dalam jiwanya. Jiwanya bersyukur kepada Tuhan lewat nyanyian-nyanyian. Maka jangan ada yang malas bernyanyi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jangan hanya bernyanyi giran hati, tapi nanti tiba nyanyian yang sendu-sendu, malas bernyanyi. Sesungguhnya segala yang rohani, Efesus berkata, itulah yang harus dinyanyikan anak-anak Tuhan. Ya, kalau saudara masih lebih suka menyanyikan nyanyian yang lain, koreksi imanmu, koreksi kerohanianmu. Kalau aku melihat anak-anak saya menyanyi nyanyian duniawi, nyanyi itu nyanyi apa sih? Kenapa? Sebab kita tahu di saat kita bernyanyi nyanyian rohani, kita sedang mengungkapkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Siapa yang suka bernyanyi duniawi itu tidak? Ya ada. Benar. Siapa yang suka bernyanyi nyanyian rohani? Di sini saya lihat ada yang tidak suka apa-apa, hanya diam. Siapa yang tidak suka dua-duanya? Ya ada kan? Tadi nggak ada. Lihat ini, bersyukurlah kepada Allah dengan sekali lagi ulang dulu dalam Mazmur pasal 28 tadi. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, ya. Kepadanya hatiku percaya. Amin. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Ya,
dengan nyanyianku aku bersyukur dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah bersyukur dari tadi kepada Tuhan kita. Sejak dari awal kita beribadah, kita bersyukur. Mengapa saya selalu merindukan kepada kita? Sebelum memasuki ibadah, adakan nyanyian. Apa namanya itu? Peraturan itu. Kalau kita sebelum memasuki ibadah, kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sangat bersukacita dalam semua itu? Jangan anggap nyanyian itu tidak berarti. Tapi ingatlah nyanyian adalah merupakan satu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Supaya kita belajar mengekspresikan ucapan perbuatan Allah. Kita tidak bisa membalaskan dengan harta kekayaan kita. Kita tidak bisa membalaskan dengan apa-apa. Tapi Tuhan meminta dengan sesuatu yang bisa kita lakukan, yaitu nyanyian. Pemain musik juga belajar pemain musik yang bagus ya. Banyak belajar. Kan belajar mau bernyanyi dengan musik kepada Tuhan, supaya memang semua benar-benar mulia. Jangan pemain musik asal-asalan. Kita belajar meningkatkan semua untuk Tuhan. Amin. Amin. Sehingga juga jangan asal bernyanyi. Kalau kita sudah dipilih menjadi imam sebagai sini, tidak salah kita belajar nyanyi di kamar mandi. Bukan itu. Belajar nyanyi di mana? Di kamar mandi, di dapur. Coba rekam suara kita itu. Rekam bernyanyi. Tuhan adalah gembalaku. Nyanyikan. Dengar, setelah itu dengar pasnya ada tidak. Kalau pas, kembali ulang. Pas lagi, belajar lagi. Di mana yang salah pokoknya. Sehingga di satu saat Tuhan berikan kita satu talenta untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita tidak mau memperbarui, maka talenta kita tidak akan pernah semakin meningkat dari Tuhan. Kerinduan inilah yang terutama. Kita harus memperbaharui semua. Amin ya. Ya betul, saya katakan betul. Aku membaca Mazmur Daud. Coba lebih lagi kita akan lihat di dalam Mazmur sedikit lagi ya. Dalam Mazmur pasal yang ke baca dulu Pak, berapa seberapa ya? Kita bisa membaca lagi. Saya tadi untuk kita ada ini 43 ya. Bukan apa-apa karena memang saya sudah kabur sedikit. Aku malu pakai kacamata di sini. Karena laptop kita apa namanya? Chargernya rusak. Tunggu besok dibeli. Baik, kita lihat di dalam Mazmur pasal 43 ayat yang keempat. Apa kata Mazmur Daud tentang ucapan syukur itu terus ya? Ya. Maka aku dapat pergi ke Mesbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, Nah, sekarang saya mau katakan kepada kita saat ini. Tadinya dia, sekarang kecapi, alat-alat musik itu. Maka saya mengatakan kepada kita semua, di saat kita tidak mau meningkatkan cara kita bermain musik itu, hati-hati kita bermain musik tidak arahnya kepada ucapan syukur. Sebab Mazmur Daud berkata, aku menginginkan kecapi untuk mengucapkan syukur kepadamu. Artinya apa? Seluruh alat-alat musik yang dipakai memuliakan Tuhan sebagai bukti ucapan syukur kepada Allah. Maka kita jangan asal bermain musik. Kita harus belajar meningkatkan apa yang kurang tingkatkan. Sebab semua arahnya kepada ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Jadi jangan semata-mata kita hanya memainkan musik yang mungkin kita mampu memainkan musik ini, tetapi kita perlu harus memahami dan mengerti di saat kita memainkan musik-musik ini, tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Tuhan, tidak untuk yang lain. Kalau kita berpikir memainkan musik untuk hal yang lain atau untuk pemikiran-pemikiran yang lain, hati-hati, tidak berguna dan berarti pelayanan kita di mata Tuhan. Dan kita harus menyadari sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, semua yang akan kita pakai di dalam pekerjaan Tuhan, nyanyian-nyanyian, musik demi musik yang kita mainkan dalam ibadah-ibadah kita, tidak ada tujuan kita yang lain selain hanya kepada memuliakan, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Maka saya mengajak kita mulai hari ini, tingkatkan semua dalam permainan apa yang diperankan Tuhan dalam pelayanan kita. Seorang vokal, seorang singer, jangan asal untuk lagu-lagu ini. Coba belajar merenungkan satu syiar, hayati. Saya belajar itu. Bisa saya melayani di dalam penyembahan, saya belajar menghayati pujian itu. Karena apa? Karena tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin ya. Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mengekspresikan perbuatan-perbuatan Allah itu? Salah satu, bersyukurlah kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali datang bersyukur kepada Tuhan. Kita tutupkan kita mau datang menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian kembali. Ku bersyukur buat kasih-Mu, jika aku berada dalam kesusahan. Kita ambil sikap untuk di hadapan Tuhan.